Halo, perkenalkan saya Esther Irawati Setiawan. Saya Associate Professor di kampus Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Saya juga seorang Google Developer Expert Machine Learning dan Champion Innovator untuk AI dan ML. Hari ini saya akan membawakan kelas mengenai cloud computing. Salam kenal, hari ini saya akan membawakan topik tentang Keras NLP dan LLM. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Esther. Saya sekarang menjadi Associate Professor di kampus ISTS Surabaya. Saya juga merupakan organizer dan pendiri GDG Surabaya yang sudah dimulai sejak 2012. Saya telah terlibat dalam komunitas ini selama 10 tahun. Saya tidak merasa bosan karena saya sangat mendapat manfaat dari koneksi dan relasi dengan orang-orang baru. Saya juga dapat mengetahui teknologi terbaru dari Google dalam berbagai bidang, termasuk Android. Awalnya saya fokus pada pengembangan Android, kemudian beralih ke Flutter, dan yang terbaru adalah di bidang machine learning dan cloud computing. Pada tahun 2023, saya berhasil menjadi Google Developer Expert untuk machine learning. Dan saat ini saya adalah satu-satunya di Indonesia. Namun di India sudah ada 15 lebih Google Developer Expert loh. Jadi kita kedepannya berharap ada banyak Google Developer Expert di Indonesia. Baru-baru ini saya juga berhasil menjadi Cloud Champion Innovator untuk AI ML kedua di Indonesia. Dalam komunitas, saya sangatlah aktif. Kita terlibat dalam berbagai aktivitas di Google. Foto di samping saya adalah foto waktu saya bertemu dengan Linus, pendiri Linux dan juga inisiator GitHub. Saya yakin teman-teman juga familiar ya dengan kedua platform ini, karena teman-teman pasti sering menggunakannya untuk bekerja sama dalam proyek bersama, dan juga segala aktivitas teman-teman. Selain itu, ada juga teknologi AI yang banyak memberikan kontribusi dalam berbagai komunitas pengembang. Ini foto ketika saya mengunjungi Google Office di Singapura. Ini merupakan salah satu pengalaman yang benar-benar bagi saya sangat berkesan. Lalu saya juga sempat ke USA. Saya mencoba mobilnya Google Maps. Mobil ini sering disebut sebagai Google Self-Driving Car, sehingga kita tidak perlu menyetir sendiri mobil ini, karena mobil itu sudah bisa menyetir dengan sendirinya, dan ini dimungkinkan dengan teknologi machine learning. Selain itu, saya juga mencoba teknologi augmented reality dan berbagai teknologi keren dari Google. Melalui kesempatan ini, pihak Google telah banyak memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai teknologi terbaru untuk kita bisa lanjutkan dengan eksplorasi dan berkarya untuk aplikasi-aplikasi di Indonesia. Hari ini saya ingin lebih banyak berbagi tentang Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah topik favorit saya sejak kuliah S1, bahkan hingga S2 dan S3. Saya terus melanjutkan research dalam bidang NLP. Beberapa tahun lalu mungkin ada beberapa orang yang di bidang computer science dan computer vision yang bercanda. Katanya, mengapa perlu memproses teks ketika tidak ada variasi atau ada kreativitas seperti dalam pengolahan gambar. Pengolahan gambar ini dirasa lebih menarik dan lebih menantang. Dan mungkin juga teman-teman yang suka memproses gambar atau bekerja dengan gambar. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan utama dalam machine learning. Yang pertama adalah pengolahan gambar tadi, yang kedua adalah pengolahan teks. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali penekanan dalam pengolahan teks, terutama pengolahan ini semakin meningkat dan menjadi hal yang menarik karena pengolahan gambar sudah terus berlanjut, tetapi
Banyak sekali metode terbaru yang sudah bagus banget. Dan sekarang waktunya kita mulai mengolah gambar dan teks bersama dengan multimodal. Multimodal merupakan penggabungan pengolahan gambar dengan teks. Tetapi pada kali ini saya akan berbicara tentang teks terlebih dahulu. Natural Language Processing adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari dan mengolah interaksi antara komputer dan manusia dalam bentuk bahasa sehari-hari. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Jadi, NLP dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu teks lainnya, terus tanya jawab, translasi dari sebuah mesin, dan juga berbagai pemanfaatan lainnya yang membutuhkan bahasa. NLP juga dapat digunakan untuk sentimen analisis, interaksi pada chatbot, dan virtual assistant. Karena itu, NLP diimplementasikan dalam berbagai hal. NLP pertama kali diciptakan sudah cukup lama, yaitu pada tahun 1949. Lalu pada tahun 1950 terjadilah dan dimulailah Georgetown IBM Experiment. Dan pada tahun 1960-an NLP sudah berkembang hingga mengolah tata bahasa atau grammar. NLP bahkan mulai memahami konsep dalam percakapan pada tahun 1970. Pada tahun 1980, NLP mulai mengenali simbol, sedangkan pada tahun 1990 telah mengenal statistik. Pada zaman dahulu, proses pengolahan teks sangat sulit. Hal yang sederhana seperti aplikasi tanya jawab memiliki kompleksitas yang rumit karena segalanya dibuat dari nol, seperti yang saya kerjakan waktu S1 saya. Namun deep learning sekarang sudah sangat baik karena data dapat diolah dengan lebih mudah dan bahkan sudah bisa berbagai bahasa. Pada tahun 2000, pengembangan NLP sudah sangat cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya deep learning. Pada tahun 2008, NLP sudah dapat lebih dari satu task, jadi multitask. Contohnya, suatu kalimat dapat melakukan question answering dan juga dapat diolah untuk sentimen analisis secara bersama-sama. Word embedding merupakan proses mengubah teks menjadi angka dan dapat diolah selanjutnya di CNN, RNN, LSTM. Translasi juga lebih baik lagi dengan bantuan sequence-to-sequence model yang muncul pada tahun 2014. Attention terletak pada image dan teks. Google menggunakan berbagai metode untuk pengolahan attention ini sehingga performance lebih bagus. Dan transformer yang merupakan pengembangan dari attention juga digunakan oleh BART, teknologi yang menggunakan transformer yang telah dikembangkan oleh Google. NLP sangatlah penting dalam berbagai bidang. Pada bidang kesehatan, NLP berguna untuk menganalisa pesan dan juga pasien. Walaupun NLP itu masih belum bisa mengganti keberadaan dokter, namun ada konsultasi yang bisa lewat pesan dan juga untuk bagian finansial dan marketing. Teknologi NLP dapat membantu memberikan saran dan metode yang lebih baik secara cepat gitu ya. Dan NLP juga penting dalam memberikan respons dari customer seperti pada industri customer service. Selain itu, NLP dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan mengerjakan berbagai tugas yang mereka jalani selama pendidikan. Chatbot juga sangat efektif dalam mengurangi waktu untuk pengerjaan tugas sehingga bisa beraktivitas lainnya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Keras. Keras terbagi dua menjadi Keras CV dan Keras NLP. Keras CV membantu mengolah gambar, sedangkan Keras NLP membantu mengolah teks untuk berbagai tas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa apapun. Keras NLP sangatlah bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai tas-tas NLP karena Keras NLP dapat digunakan untuk fine tuning, pre-training model, dan sebagainya. Keras NLP memiliki 4 modul utama, ada classifier, backbone, preprocessor, dan tokenizer. Tool-tool ini sangat memudahkan kita dalam pengerjaan project-project atau tas-tas NLP tadi. Code yang saya tunjukkan ini berguna untuk melakukan import dengan Keras NLP. Lalu kita bisa memilih library yang akan digunakan. Salah satunya adalah JAX. JAX memiliki keunggulan bahwa program yang dijalankan memiliki keakuratan yang tinggi tanpa terpengaruh probabilitas dan random seed. Setelah itu, kita bisa menggunakan classifier. Salah satu classifier yang terkenal adalah BERT. BERT juga merupakan teknologi dari Google dan berbasis transformers. Data-data hanya perlu diolah dengan baik dan melalui proses fine tuning. Pre-train merupakan model yang dibentuk yang sudah memiliki kualitas yang baik. Contohnya, data yang telah diperoleh dan diolah oleh perusahaan besar. Biasanya unicorn seperti Google sudah menyiapkan model yang baik dan juga code ini merupakan bagian yang lebih detail di mana kodenya berupa melakukan loading dari IMDb. Data tersebut kemudian dibagi menjadi training dan testing. Setelah itu, data tersebut akan diklasifikasi. Halo teman-teman, terima kasih sudah mencoba dan mengikuti tutorial dari saya. Jangan lupa untuk belajar lebih banyak teknologi, development software, AI, machine learning, dan sebagainya. Ikuti dan belajar dari tutorial-tutorial video ISTTS Klik. Sampai jumpa.